Assalamualaikum, hai adik-adik, selamat pagi. Adik-adik, mari kita belajar biologi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem pernapasan pada manusia. Ya, kita akan belajar mengenai tubuh kita sendiri. Mari kita belajar bersama melalui video ini. Selamat menyaksikan. Ada yang tahu tentang sistem pernapasan? Ya, sistem pernapasan adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh. Inilah organ penyusun sistem pernapasan pada manusia. Udara pertama kali masuk ke saluran pernapasan melalui rongga hidung. Kemudian udara disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang ikut masuk bersamaan dengan udara. Selain itu, udara akan dihangatkan dan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Kedua, faring, yaitu persilangan jalur udara dan makanan bertemu. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur udara dan makanan masuk ke salurannya masing-masing. Ketika udara masuk, maka glotis akan terbuka, sehingga udara masuk ke saluran berikutnya, yaitu laring. Sedangkan pada saat makan, epiglotis akan menutup untuk mencegah makanan dan minuman masuk ke saluran pernapasan, sehingga kita akan tercegah dari peristiwa tersedak. Ketiga, yaitu laring. Bagian atas saluran pernapasan. Di laring terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara. Pita suara yaitu sepasang pita otot elastis di dalam laring. Suara dihasilkan ketika otot-otot kotak suara berkontraksi, kemudian merentangkan pita suara sehingga bervibrasi atau bergetar sehingga menghasilkan suara. Trakea. Dinding trakea terdapat tulang rawan yang memperkokoh sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi trakea hingga bronkus. Epitelium ini ditutupi oleh silia dan selapis mukus atau cairan lendir yang tipis. Nah, mukus berfungsi merangkap debu dan lain-lain. Silia ini bergerak dan berdenyut seperti ombak, menggerakkan mukus ke atas menuju faring. Tempat mukus tersebut akan ditelan atau dibuang melalui mulut. Proses ini dinamakan eskalator mukus. Nah, itulah organ yang keempat, sistem pernapasan. Selanjutnya, organ yang kelima yaitu bronkus. Bronkus merupakan saluran yang bercabang menjadi dua cabang, mengarah ke paru-paru, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Bronkus bercabang-cabang lagi menjadi saluran kecil yang disebut bronkiolus. Keenam, alveolus, tempat pertukaran udara. Pada saat bernafas, molekul oksigen akan masuk melewati rongga hidung, melewati faring, laring, trakea, dan akan diteruskan ke paru-paru melewati bronkus. Udara dari bronkus akan diteruskan menuju alveolus melewati cabang bronkus yang dinamakan bronkiolus. Dari dalam bronkiolus, udara akan diteruskan menuju alveolus untuk terjadi pertukaran udara antara oksigen dan karbon dioksida. Alveolus banyak dikelilingi oleh pembuluh kapiler. Alveolus terdiri dari ruang-ruang kecil yang dinamakan ruang alveolus. Di dalam ruang alveolus terdapat banyak pori-pori. Pada pembuluh kapiler terdapat banyak sel darah merah yang nantinya akan mengikat molekul oksigen, sehingga molekul oksigen dari dalam alveolus berdifusi keluar menuju pembuluh kapiler dan akan diikat oleh sel darah merah, sehingga sel darah merah yang tadinya berwarna keunguan akan berubah warna menjadi merah karena adanya kandungan oksigen. Oksigen selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh.
oleh sel darah merah melewati pembuluh darah, sedangkan karbon dioksida akan berdifusi ke dalam alveolus dan akan berkumpul ke ruang alveolus. Kemudian karbon dioksida akan dikeluarkan keluar tubuh melewati cabang bronkus yaitu bronkiolus, kemudian melewati bronkus dan selanjutnya menuju trakea dan pada akhirnya akan dikeluarkan dari dalam tubuh melewati rongga hidung. Proses menghirup udara berupa oksigen dari lingkungan dinamakan proses inspirasi, sedangkan proses mengeluarkan udara berupa karbon dioksida dari dalam tubuh menuju atmosfer atau lingkungan sekitar disebut ekspirasi. Mekanisme pernapasan terbagi menjadi dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk digerakkan oleh otot-otot antar tulang rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar tulang rusuk berkontraksi, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas, menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Sedangkan pengeluaran udara terjadi saat otot antar tulang rusuk berelaksasi. Saat itu tulang rusuk turun ke posisi semula sehingga menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Nah, sekarang sudah tahu kan mekanisme pernapasan dada? Yuk, selanjutnya kita ke mekanisme pernapasan perut. Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma. Diafragma yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi atau posisi diafragma mendatar, menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Sedangkan pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi atau posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Nah, sekarang adik-adik sudah paham kan mengenai organ yang berperan pada sistem pernapasan serta mekanisme sistem pernapasan? Jika belum paham, silakan adik-adik bertanya kepada guru biologi kalian. Sampai bertemu pada materi berikutnya. Wassalamualaikum.